True story, selama ini saya dihadapkan dengan kezaliman akut berakar pada hegemoni terkait hubungan darah. Meski saya di pihak yang lurus, secara objektif saya sudah memaafkan, tapi sikon masih nggak normal. Apa yang mesti saya lakukan? Status quo atau tetap kokoh melangkah maju dengan segala resiko yang ada? Ya, mana itu Ibu Nining? Dari Iya. Pak Denny Novi ya? Iya. Kalau urusan memaafkan itu adalah urusan dengan perilaku yang sudah dilakukan. Jadi kalau pihak keluarga itu melakukan sesuatu kepada Pak Dedi, maka memaafkan itu adalah untuk yang sudah dilakukan. Nah, kalau perilakunya itu terus berlangsung dan kita prediksikan di masa datang perilaku itu akan terjadi terus, maka Pak Dedi punya pilihan yang harus didasarkan pada kemampuannya untuk melakukan hal itu. Pilihannya adalah apakah situasinya itu, kalau menurut Pak Dedi sesuatu yang tidak benar dan harus diluruskan, Pak Dedi punya kemampuan untuk memberi kontribusi mengubahnya. Kalau Pak Dedi memikirkan cara yang rasional, kemudian memperhatikan karakter dari pelakunya dan memprediksikan bahwa sebuah usaha mungkin bisa membuat pelakunya mengubah perilakunya, itu bisa dicoba dilakukan. Karena ini bukan urusan memaafkan, ini untuk yang akan datang. Kita prediksikan bahwa dia akan melakukan kesalahan terus yang membuat kita akan harus memaafkan terus gitu. Nah, tapi untuk yang akan datang, itu kita bisa punya kesempatan mengubahnya setelah kita mengukur kemampuan kita melakukan itu. Nah, kalau kita mengukur kemampuan kita dan ternyata kita sudah mengukur itu, kita tidak mampu melakukannya, malah nanti mungkin akan berdampak buruk, misalnya ada konflik gitu, kemudian ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, maka pilihan untuk membiarkan itu terjadi dan memberi kesempatan pada diri kita untuk bahagia dengan memaafkan. Masya Allah, ya. Ibu terhenti ini, si Ibu Ninin ya. Oh, Ya, next. hanya lebih kompleks dibandingkan dengan kita mengubah diri kita sendiri. Oke, ya, Ibu. Tapi itu kan apakah hal yang sama, satu kesatuan atau berbeda tuh Bu dari kita memaafkan sama kita mau membetulkan, meluruskan? Artinya kalau hanya sekedar meluruskan, sebenarnya kita sudah memaafkan, tapi biar tidak terulang kembali kita luruskan gitu. Apa gimana Bu? Itu sesuatu yang berbeda karena memaafkan itu variabelnya hanya pada diri kita. Oke. Kita kira nggak tergantung pada orang lain. Jadi kita bisa yakin pasti berhasil karena kita sudah melatih diri untuk memaafkan. Tinggal lakukan saja gitu. Tidak ada variabel eksternal yang kita butuhkan untuk kita memaafkan. Tapi untuk mengubah situasi yang melibatkan orang lain, variabelnya banyak. Ya, orang itu, karakternya, kemampuan kita sendiri, hubungan kita dengan orang itu, pengalaman kita menyelesaikan suatu masalah, kemampuan komunikasi kita, dan sebagainya. Jadi lebih kompleks situasinya. Kalau kita sudah terlatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, mencoba tidak ada salahnya. Kalau kita melakukan usaha, yang perlu kita pikirkan pada diri kita adalah letakkan rasa syukur kita pada keberhasilan kita melakukannya, bukan hasil dari perilaku atau upaya kita. Karena ketika kita melakukan, itu penentunya adalah kita sendiri. Tapi kalau kita sudah melakukan, hasilnya itu tergantung pada orang lain menerima nggak usaha kita, orang lain mau berubah atau tidak. Gitu. Jadi begitu kita sudah melakukannya, syukuri bahwa kita mampu melakukannya. Ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Idza qaddarta ala aduwik, kalau engkau sudah berkuasa atas musuhmu, jadikanlah maafmu untuknya ungkap syukurmu pada Tuhan. Jadi kalau kita berkuasa atas musuh kita, justru dengan memaafkan itulah kita mengungkapkan syukur kita pada Tuhan. Nah, ada yang menarik yang Ibu sampaikan tadi. Saya itu kadang-kadang tertarik dengan kata-kata yang digunakan, pilihan bahasa dalam satu kultur budaya dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris ini, memaafkan itu, bahasa Inggris, memaafkan, sorry. Forgive. Ya, forgive ya. Yeah. Karena di situ ada givingnya. Jadi memaafkan itu memberi kekuatannya dari kita. Tetapi ada bagian ketika kita menerima.
yaitu pada saat kita melupakannya, yaitu bahasa lupa apa lupa? Forget. Iya, itu ingat ternyata. jadi kalau memaafkan kita forgive, kita memberi. Sampai di dalam kajian itu ada yang give in order to get. Berilah supaya kita menerima. Jadi kalau kita ingin forget, maka kita harus Forgive. wes. Gimana, Bu? Makanya ini kan Ustaz, Ya. itu ada kebiasaan kita yang sebenarnya tidak ada di dalam bahasa Inggrisnya, Ustaz. Take and give. Oke. Karena yang ada give and take. Jadi beri dulu baru kita menerima gitu, Ustaz. Wes. Bukan ngambil dulu baru dikasih.